Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadz Riko Saputra dalam pembelajaran PJOK kelas 6 SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi pencak silat. Ya, pengertian seni bela diri pencak silat. Oke. Di Jawa, orang sering menyebut pencak silat menggunakan istilah pencak, sedangkan di Sumatera dan daerah lainnya menggunakan istilah silat. Pencak diartikan gerak dasar bela diri yang terkait dengan peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan, ataupun pertandingan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Ananda bisa simak video yang ingin Ustaz sampaikan berikut ini. Pada pencak silat ada macam-macam teknik, ya, ada teknik pukulan, teknik tendangan, teknik teknik kuda-kuda, teknik elaan dan yang lain-lainnya. Di sini usahakan membahas teknik pukulan, macam-macam teknik pukulan pada pencak silat. Yang pertama ada pukulan depan, yang kedua pukulan bandul, 3 pukulan tegak, 4 pukulan melingkar, dan 5 pukulan samping. Nah, ini contoh pukulan depan. Ya, lihat kuda-kuda di kakinya. Ini kaki kanan di depan, ditekuk sedikit, kaki kiri lurus. Kemudian tangan menggempal, tangan kanan menggempal dan tangan kiri untuk bersikap pasang. Ya, dan siap. Pukulan depan bisa juga disebut pukulan lurus. Ya, pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Agar badan tidak cedera, pukulan ini harus dilakukan dengan benar. Pukulan dapat dilakukan dengan dua sikap yang berbeda, yaitu dengan posisi tangan yang digunakan untuk menyerang, sejajar dengan posisi kaki yang ada di depan. Posisi tangan tidak sejajar dengan posisi kaki di depan. Oke. Contoh cara melakukannya, kedua kuda-kuda samping, kaki kiri di depan. Kedua, tangan berada di depan dada, kepal tangan untuk memukul. Telapak kaki dua-duanya sejajar. Mengubah kepalan menjadi telungkup ketika memukul dengan tangan kanan. Ganti posisi kaki dan kanan ketika pukulan lurus. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya tadi pukulan bandul. Pukulan bandul menggunakan teknik menggerakkan tangan secara membandul dari bawah ke atas. Dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Pukulan ini dapat dilakukan dengan kaki yang bervariasi. Bisa dengan posisi kaki depan sejajar dengan tangan yang menyerang ataupun tidak. Cara melakukannya, kuda-kuda tengah. Ya, kita melakukan dengan kuda-kuda tengah. Kemudian kedua tangan menyilang di depan dada. Kemudian tangan diayunkan ke depan dengan kepalanya telungkup. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Oke, seperti di gambar ya. Kemudian ada pukulan tegak, ya. Ada pukulan tegak. Pukulan tegak memiliki teknik dengan cara kepalan tegak. Sasaran dari pukulan ini yaitu bahu atau sendi bahu. Cara melakukannya, kita bisa menggunakan kuda-kuda tengah. Kedua tangan berada di depan dada. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus menggepal. Ya. Tangan memukul dengan kepalan tegak. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Lihat contoh gambar ini ya. Kemudian yang keempat, ada namanya pukulan melingkar. Ya. Pukulan melingkar memiliki teknik yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Lihat contoh gambar. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Oke, cara melakukannya, kita melakukan dengan kuda-kuda tengah. Kemudian kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan untuk memukul, jari-jarinya harus menggepal.
Tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepala tegak. Tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Melakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Oke, lihat contoh ya. Kemudian selanjutnya ada namanya pukulan samping. Oke, lihat contoh gambar. Pukulan samping merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Pukulan ini memiliki lintasan ke depan atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Cara melakukannya, kuda-kuda kiri depan. Ya, kita melakukan dengan kuda-kuda kiri depan. Sikap ini harus dilakukan dengan benar. Kedua tangan menyilang di depan dada. Lihat, posisi tangan menyilang depan dada. Tangan untuk memukul jari-jarinya harus menggepal. Telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Lakukan dengan mengubah posisi kaki dan tangan yang memukul. Lihat contoh gerakan, contoh gambar ya. Oke, mungkin itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu pada pencaksilat ada yang namanya gerakan menyerang. Boleh menyerang dengan kaki, boleh menyerang dengan tangan. Tadi Ustadz memberikan contoh menyerang dengan tangan. Dengan bisa disebut dengan istilah pukulan. Oke, ada 5 macam pukulan dalam pencaksilat. Yang pertama tadi ada pukulan ke depan. Yang kedua ada namanya pukulan bandul. Yang ketiga ada namanya pukulan tegak. Dan keempat ada pukulan melingkar. Dan yang kelima ada pukulan samping. Masing-masing sudah Ustaz sampaikan cara melakukannya. Oke, untuk itu Ananda semuanya Ustaz harap Ananda sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan pukulan pada pencaksilat. Itu saja dari Ustadz. Saya harap Ananda tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan serta kebersihan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.